Pernah kebayang nggak kalau sebuah kawasan kumuh pesisir yang kotor dan terabaikan justru bisa diubah jadi pusat kegiatan yang super rame dan produktif? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah transformasi yang luar biasa dari Bulukumba, Indonesia. Sebuah cerita tentang ide inovatif yang mengubah segalanya. Ini dia pertanyaan intinya. Apakah mungkin masalah yang paling pelik di sebuah kota justru bisa jadi asetnya yang paling hebat? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah tantangan besar dijawab dengan solusi yang super kreatif. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan telusuri 6 tahap penting dari kisah transformasi ini, satu persatu. Oke, kita mulai perjalanan kita di Pantai Merpati, Bulukumba. Di balik keindahannya, tempat ini menyimpan masalah yang sangat serius bagi masyarakat sekitar. Kontrasnya, jelas banget. Di satu sisi, ada potensi pantai yang luar biasa, harusnya bisa jadi tempat wisata yang keren. Tapi kenyataannya, jauh panggang dari api. Yang ada malah kawasan kumuh, polusi di mana-mana, dan kemiskinan. Bener-bener masalah yang kayaknya udah mentok. Dan ini bukan masalah kecil loh, kita lagi ngomongin area seluas 42,6 hektar. Bayangin, seluas itu diklasifikasikan sebagai kawasan kumuh. Skalanya masif banget. Terus kenapa sih usaha-usaha sebelumnya gagal total? Nah, ini dia kuncinya. Pendekatan lama itu cuma dari atas ke bawah. Fokusnya cuma gusur, gusur, dan gusur. Nggak mikirin nasib warganya gimana, nggak ada solusi ekonominya. Jelas aja gagal, karena mereka nggak menyelesaikan akar masalahnya. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Muncul sebuah solusi, sebuah kerangka kerja kolaboratif yang jadi kunci suksesnya inisiatif ini. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi, apa sih model pentahelix ini? Gampangnya gini, ini bukan lagi kerjaannya pemerintah sendirian. Semua pihak turun tangan. Ada pemerintah, pengusaha, para ahli dari kampus, komunitas lokal, sampai media. Semuanya duduk bareng sebagai mitra yang setara. Jadi, ada rasa kepemilikan bersama. Ini perubahan yang fundamental banget. Sekarang, kita sampai ke bagian yang menurut saya paling jenius dari semua ini. Mekanisme sampah jadi makanan. Idenya kedengeran simpel, tapi dampaknya revolusioner. Coba dilihat, prosesnya sederhana banget. Warga kumpulin sampah dari rumah, bawa ke bank sampah, terus sampahnya ditukar sama beras. 3 langkah simpel yang mengubah sesuatu yang tadinya dianggap nggak ada gunanya, yaitu sampah, jadi sumber daya yang vital buat kehidupan sehari-hari. Cara pandang terhadap sampah langsung berubah 180 derajat. Nah, disinilah letak keajaibannya. Program ini berhasil karena mereka mengaitkan isu lingkungan sama kebutuhan perut. Ini bukan lagi soal ayo selamatkan bumi untuk masa depan, tapi ini soal ayo kumpulin sampah biar hari ini bisa makan. Insentifnya langsung terasa. Cerdas banget kan? Tentu aja, perjalanan kayak gini nggak mungkin mulus-mulus aja. Yuk kita lihat gimana prosesnya di lapangan, apa aja tantangannya, dan gimana mereka bisa melewatinya. Jadi semua ini nggak terjadi dalam semalam. Ada tahapannya yang rapih. Mulai dari sosialisasi dulu ke masyarakat, biar semua paham. Baru setelah itu urus izin dan mulai pembangunan fisik. Dan sekarang mereka terus lanjut dengan mimpi besar jadi destinasi kuliner tingkat nasional. Rintangan terbesarnya bukan soal teknis, tapi soal manusia. Warga pastinya takut dong bakal digusur, dan ketakutan itu wajar banget. Tapi tim proyek ini pintar. Alih-alih menggusur, mereka menawarkan pemberdayaan. Mereka jamin warga lokal bakal dapat tempat di konsep yang baru. Hasilnya, yang tadinya mungkin jadi penentang malah jadi pendukung utama. Oke, setelah semua proses dan tantangan tadi, gimana hasilnya? Sekarang kita lihat data-datanya. Siap-siap, karena angkanya ini benar-benar nunjukin betapa suksesnya inisiatif Gerak Pentasku. Coba lihat ini, kawasan kumuh, tuntas 100%. Pengunjung melonjak sampai 300%. Dan yang paling penting buat ekonomi warga, ada lebih dari 50 usaha baru yang tumbuh di sana. Ini benar-benar ngasih nyawa baru buat masyarakat lokal. Dampak lingkungannya juga nggak main-main. Cuma dalam setahun pertama, lebih dari 2 ton sampah plastik berhasil dicegah masuk ke laut. 2 ton. Itu angka yang gede banget dan jadi bukti nyata kekuatan ekonomi sirkuler. Terus duitnya dari mana? Nah, ini juga cerdas. Mereka nggak cuma ngandelin satu sumber. Sebagian besar memang dari anggaran daerah, tapi juga didukung dana sosial dan bahkan dari hasil ekonomi sirkular itu sendiri. Ini yang bikin proyeknya bisa jalan terus dan berkelanjutan. Jadi, apa sih yang bisa dipelajari kota-kota lain dari kesuksesan di Bulukumba ini?
Mari kita simpulkan pelajaran-pelajaran utamanya. Kalau kita kerucutkan, ada 3 pelajaran super penting di sini. Pertama, kasih insentif langsung, bikin isu lingkungan jadi relevan sama kebutuhan sehari-hari. Kedua, jangan cuma bersih-bersih, tapi ciptakan peluang ekonomi baru. Dan ketiga, kerja bareng, hilangkan ego sektoral. Ini resep yang jelas banget dan bisa ditiru di tempat lain. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kisah dari Bulukumba ini membuktikan bahwa solusi untuk masalah terbesar kita mungkin tersembunyi di depan mata. Kuncinya adalah kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, nilai tersembunyi apa ya yang ada di lingkungan sekitar kita, yang lagi nunggu untuk ditemukan dan diubah jadi sesuatu yang luar biasa?